萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan dengan lembut menghirup nafas sambil mempelajari tubuh kristal hijau merah yang tergantung di udara. Lama kemudian sebelum dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Tangannya sedikit melengkung dan kekuatan hisap lembut meletus darinya. Inti monster yang samar-samar memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan tidak menahan kekuatan lembut ini. Sebaliknya, dengan lancar bergegas turun dari atas sebelum tetap tergantung di tempat yang 2 inci dari tangan Xiao Yan. Api hijau merah yang sedikit berkedip menerangi wajah Xiao Yan yang mencerminkan kilau jahat yang luar biasa. Ziyan tiba-tiba menarik lengan baju Xiao Yan saat ia menjadi linglung karena inti monster ini tiba-tiba membangunkannya dari keadaan linglung. Xiao Yan yang telah pulih langsung mengalihkan pandangannya dari inti monster hijau merah ini. Dia segera menghembuskan nafas panjang. Syok melintas di matanya. Benda sialan ini dipenuhi dengan semacam sihir di dalam dan di luar. Dia tidak tahu seperti apa binatang unik yang menakutkan itu sebelum mati. Dengan jentikan tangan Xiao Yan, kotak giok berwarna zamrud muncul di tangannya. Dia merasa sangat takut pada inti monster ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berani sembarangan menyentuhnya secara acak. Dia menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus inti monster untuk menariknya dengan hati-hati ke dalam kotak batu giok. Kotak giok ditutup dengan lembut, mengisolasi inti monster yang memancarkan sihir yang tidak biasa. Baru kemudian Xiao Yan menenangkan hatinya. Tangannya bergerak dan kotak batu giok dengan hati-hati dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Benda sialan ini. Xiao Yan selesai meletakkan kotak giok ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Dia menghapus keringat dingin di dahinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa punggungnya basah kuyup karena keringat. Dia tanpa sadar mengutuk sambil merasakan ketakutan yang berlama-lama. Hanya mayat ini, yang telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, telah mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan dan tidak nyaman. Suatu hal yang supernatural adalah pertemuan pertama untuk Xiao Yan selama bertahun-tahun. Di atas perasaan takut berlama-lama, Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit beruntung dan gembira. Terlepas dari seberapa besar bahaya yang dia alami malam ini, imbalan ini setidaknya mampu menebus semua rasa takut. Itu hanya mayat, tapi benar-benar membuatmu takut sampai seperti ini. Sungguh memalukan. Ziyan di sisinya menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan dengan sigap melirik gadis kecil ini. Namun, ketika dia ingat bahwa mayat besar binatang ajaib ini akan menjadi sampah tanpa bantuannya malam ini, dia tidak membantahnya. Tangannya menggunakan kekuatan besar untuk menggosok kepala Ziyan saat dia berkata, "Baiklah, masalah ini sudah berakhir. Anda juga harus kembali dan beristirahat. Ingat, jangan sebutkan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain." Meskipun Xiao Yan tidak yakin tentang asal-usul binatang ajaib sialan ini. Sepertinya masalah ini akan menarik cukup banyak masalah jika itu menyebar. Ziyan jelas mengerti hal ini, karena itu, dia tidak berdebat dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, 10 paku tulang yang sangat tajam dan keras sudah membuatnya puas. Dia segera mengangguk dan berbalik. Ekor kuda ungunya berayun melewati Xiao Yan saat dia melangkah keluar dari pintu. Xiao Yan menghela napas lega setelah mengirimkan nenek kecil ini pergi. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin lembut menutup pintu dengan erat. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas.
Setelah semua aktivitas larut malam, dia merasa sangat lelah. Tubuhnya segera bergerak dan melintas ke tempat tidur. Cahaya api di ruangan perlahan meredup dengan jentikan jarinya. Suatu malam bahaya berlalu dengan cara damai ini. Meskipun prosesnya berisiko, Xiao Yan mampu memperoleh hadiah yang sangat kaya. Berderak. Pintu yang tertutup rapat perlahan-lahan dibuka pada pagi hari berikutnya. Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Matanya yang sipit menatap matahari di langit yang memancarkan sinar matahari yang hangat, menyebabkan dia tersenyum tanpa sadar. Dia berjalan ke halaman yang luas, dan Dou Qi di dalam tubuhnya bergerak hanya dengan pikiran yang bersirkulasi melalui anggota tubuh dan tulangnya. Hah! Teriakan rendah tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat ia merasakan perasaan bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan teknik tinju yang menggerakkan angin keras ditampilkan dengan cara yang sangat alami tanpa sedikit pun jeda di antaranya. Meskipun teknik tinju ini tidak bisa dianggap sebagai skill Do yang mendalam, itu masih memiliki banyak momentum di bawah dukungan Xiao Yan yang kuat, Dou Qi. Ketika angin dari tinjunya terbang, daun yang layu di tanah bergetar sampai mereka tersebar ke segala arah. Teknik tinjunya mengalir selancar air yang mengalir. Sesaat kemudian, Xiao Yan menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sedikit energi liar dan kekerasan dari darah hijau merah kemarin. Tetapi dia merasa bahwa kekuatan yang dia buang dengan tinjunya diperkuat dibandingkan dengan masa lalu. Tepuk tangan! Suara tepukan tiba-tiba terdengar setelah Xiao Yan menarik tinjunya. Segera, tawa diikuti Dou Qi yang kuat. Meskipun sejauh ini, Dou Qi di tubuhku terguncang oleh itu sampai menjadi gelisah. Seorang ahli Dou Huang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tatapan Xiao Yan mencari sumber suara tepuk tangan. Dia menoleh setelah menemukan Xiao Li tanpa sadar berdiri di pintu masuk ke halaman. Dengan senyum dia melihat Xiao Yan saat dia bertepuk tangan. Kakak kedua. Xiao Yan tersenyum dan memanggil Xiao Li. Seberapa kuat Dou Qi Anda? Saya pikir bahwa kekuatan Anda tidak hanya pada tahap awal kelas Dou Hong kan? Xiao Li tersenyum sambil berjalan mendekat dan bertanya dengan ketidakpastian. Dia juga bertemu beberapa ahli pada tahap awal kelas Dou Huang. Namun, Dou Qi pihak lain tidak akan menyebabkan Dou Qi dirangsang dengan cara ini. Saya harus dianggap sebagai bintang 4 Dou Huang. Xiao Yan tersenyum sembarangan saat dia menjawab. Dia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan di hadapan Xiao Li. Tentu saja, dia mungkin adalah bintang 4 Dou Huang di permukaan. Tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Jika dia menampilkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan seorang elit Dou Zong. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setiap kali dia bertemu dengan seorang elit Dou Zong, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Xiao Li disiapkan, wajahnya masih tanpa sadar menampilkan tatapan tercengang ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kecepatan latihan Anda benar-benar dapat membuat orang lain malu sampai mati. Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Dou Huang bukan? Kecepatan latihan Anda juga cukup cepat. Selama Anda mampu melakukan terobosan ke Dou Huang di sisa waktu, pil penyembah kehidupan dapat dianggap telah diatasi. Tatapan Xiao Yan menyapu Xiao Li. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terakhir sudah berada di puncak kelas Dou Huang. Hanya ada celah garis ke kelas Dou Huang. Ya, tapi itu semua berkat menara pemurnian Ki Api Langit di Akademi Batin. Saya sering menuju ke tingkat bawah untuk berlatih selama 2 tahun ini. Di sana kecepatan latihan saya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan di luar. Sayangnya, api hati habis. Xiao Li tak berdaya menjelaskan. Xiao Yan merasa sedikit malu setelah mendengar ini.
Sepertinya kali ini, dia perlu memikirkan metode yang abadi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk kembali ke Akademi Batin untuk mengisi kembali jantung setiap 1-2 tahun. Lagi pula, siapa yang bisa mengantisipasi apakah ia akan membutuhkan beberapa tahun lagi di retret berikutnya? Itu bukan hal yang terjadi untuk pertama kalinya. Tampaknya nyala api hati memang memberikan peningkatan yang sangat besar untuk kecepatan latihan saudara kedua. Xiao Yan mengusap dagunya yang lebih rendah dan tiba-tiba merenung. Itu memang berguna. Namun, itu hanya kasus di level terendah dari menara pemurnian Ki Api Langit. Jika sedikit lebih tinggi, tidak akan banyak berpengaruh. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Kakak kedua tidak perlu pergi dan berlatih di sana di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menyeringai. Dia segera menjentikkan jarinya di depan tatapan tidak jelas Xiao Li. Sebuah nyala api tak terlihat melengkung dan menjulang di jarinya. Api tak terlihat itu seperti ular kecil-kecil yang berlama-lama di atas jari Xiao Yan. Ini segera meluncur keluar dari ujung jari Xiao Yan untuk dengan lembut menekan kulit luar Xiao Li. Ki. Suhu panas dipancarkan. Pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bubuk. Api tak terlihat membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara cici. Tubuhnya tiba-tiba tegang. Tetesan keringat seukuran kacang dengan cepat bergulir di dahinya. Namun, dia tidak melawan bahkan sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Api tak terlihat itu tetap sesaat sebelum dengan aneh melewati kulit Xiao Li dan memasuki tubuhnya. Setelah api tak terlihat memasuki tubuhnya, sebuah gambar api muncul di kulit di mana hati Xiao Li berada. Tubuh Xiao Li rileks menyusul munculnya gambar api. Dia menyeka keringat dari dahinya dan mempelajari gambar api di dadanya sebelum berbicara dengan senyum pahit. Saudara ketiga, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Xiao Yan agak pucat. Dia tersenyum pada Xiao Li dan berkata, ini adalah biji api yang telah saya tempatkan di tubuh Anda menggunakan api hati jatuh. Jika Anda menggunakan Douqi untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, Anda akan dapat memperoleh efek yang lebih besar daripada di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Selain itu, menurut harapan saya, biji nyala api ini harus dipertahankan selama 1 hingga 2 tahun. Selama waktu itu, kemungkinan Anda akan menerobos ke kelas Dou Huang. Pada saat itu, efek biji api meningkatkan kecepatan latihan Anda akan sangat melemah. Oleh karena itu, hilangnya tidak menjadi masalah. Xiao Yan tahu bahwa pil pemakan kehidupan dalam tubuh Xiao Li belum sepenuhnya diatasi. Jika dia tidak dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Huang dalam waktu yang ditentukan, hidupnya akan berakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk menghabiskan banyak usaha untuk menanam bibit api hati dalam tubuh Xiao Li. Dengan cara ini, kecepatan yang terakhir akan dapat mempercepat secara signifikan. Xiao Li juga kaget ketika dia mendengar ini. Sukacita segera muncul di wajahnya. Bahkan dia merasa cukup terkejut bahwa Xiao Yan bisa memanfaatkan metode seperti itu. Namun, setelah mengingat bahwa bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki leluhur dari nyala jantung api ini, api hati jatuh, keterkejutannya sangat berkurang. Anak kecil, Anda sekarang memiliki lebih banyak lagi taktik. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan saat dia dengan keras tertawa. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika tetua gerbang Xiao tiba-tiba memasuki halaman. Dia buru-buru melaporkan dengan suara penuh hormat ketika dia melihat mereka berdua, 2 kepala klan. Penatua pertama Suqian meminta kalian berdua bergegas ke halaman depan. Dia mengatakan bahwa Yingshan tua akan segera meninggalkan kota. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mendengar kata-kata ini. Dia bergumam,
Akhirnya, dia bersedia meninggalkan kota. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.